Halo semuanya, selamat datang di channel Pregnant Scene Indo Review. Di video kali ini kita akan membahas film ibu hamil besar melahirkan dibantu suaminya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan updatean movie review. Di awal film diceritakan ada seorang pria bernama Jami yang ingin pergi toko untuk membeli sebotol minuman. Pada malam itu Jami berencana untuk mengadakan acara atas kehamilan istrinya yang bernama Maya. Jami dan Maya tinggal di sebuah daerah yang memiliki tingkat kriminalitas cukup tinggi. Kota London pada saat itu dalam keadaan kacau dan sangat banyak sekali terjadi tindakan kriminal yang besar di sana. Jami pun juga menjadi sasaran dan mangsa para penjahat jalanan pada saat itu. Setelah beberapa lama karena terus diterpa kejadian aneh, Jami dan Maya pun memilih untuk meninggalkan London dan pindah ke negara bernama Irlandia. Mereka berdua merasa kalau keputusan itu akan lebih baik untuk membuat mereka tetap aman dan terjaga. Terlebih lagi perut Maya pada saat itu terlihat sudah makin besar. Mereka berdua pun tinggal di sebuah rumah yang terletak di desa milik saudara dari Jami. Rumah tersebut ternyata memiliki jarak yang lumayan jauh dan terletak di wilayah yang terpencil. Setelah sampai di rumah itu, Jami dan Maya pun membersihkan dan merapikan barang-barang yang ada dalam rumah tersebut. Kemudian setelah itu karena kelelahan mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat. Namun muncul hal yang sangat aneh ketika nenek dari Jami memberikan pesan kepada mereka berdua agar selalu menaruh makanan pada sebuah lubang kecil di tembok belakang rumahnya. Mereka berdua pun setuju untuk melakukan hal itu tanpa menaruh curiga sedikit pun dengan lubang tersebut. Pada keesokan harinya Jami dan Maya mencoba berkunjung ke rumah tetangga dekat rumahnya untuk berkenalan dengan mereka. Kehadiran mereka itu disambut dengan ramah oleh penduduk sekitar. Jami kemudian pergi menemui nenek dari sahabatnya dan memberitahu serta bercerita mengenai banyak hal mengenai desa dan rumah yang saat ini tempat mereka tinggal. Maya diberi nasihat agar lebih berhati-hati ketika ia berjalan dekat dengan hutan karena masyarakat yang tinggal di daerah itu sangat yakin juga percaya dengan keberadaan hantu dan roh jahat. Pada suatu hari rumah Jami dan Maya dikunjungi oleh sekumpulan orang yang berterus terang dan beralasan kalau mereka memiliki hubungan keluarga dengan pemilik rumah tersebut. Mereka terlihat tidak sopan dan keras kepala. Namun Jami dan Maya tetap menerima kehadiran mereka. Dengan perasaan bahagia, Jami dan Maya tidak menaruh kecurigaan terhadap mereka bertiga. Hari pun berlalu. Pada saat itu Maya tengah menaruh sepiring makanan di depan pintu yang terletak di belakang rumahnya. Hal itu adalah sebuah pesan dan kebiasaan yang harus mereka laksanakan saat baru tinggal di rumah tersebut. Tidak lama setelah Maya dikagetkan dengan kaca rumahnya yang pecah akibat dilempari dengan batu. Jami berprasangka hal itu terjadi karena ulah dari tetangga mereka yang nakal. Pertengkaran kecil pun sempat terjadi. Scene pun berganti dengan Maya yang begitu penasaran dengan sesuatu yang ada di dalam pintu kecil yang sangat diagungkan oleh sang pemilik rumah itu. Maya kemudian masuk melewati pintu itu dan ia kemudian memasuki sebuah hutan. Maya berasumsi kalau terdapat seseorang yang mungkin saja hidup dan tinggal di dalam hutan itu. Tanpa menyadari Maya sudah berjalan terlalu jauh ke masuk melewati isi hutan itu. Setelah terus berjalan Maya pun melihat sebuah pondok kecil mirip dengan rumah Patrick memiliki pintu kecil di bawahnya. Karena Maya sangat ingin mengetahui isinya, ia pun mencoba memasuki pondok itu. Sampai akhirnya Maya pun tersadar kalau itu adalah sebuah pondok yang memiliki penghuni di dalamnya. Maya pun bergegas berlari keluar dari hutan tersebut. Sesampainya di rumahnya Maya kemudian menceritakan semua hal yang ia lihat kepada Jami.
Setelah itu Jami pun pergi ke rumah nenek dan menceritakan semua hal yang dilihat oleh Maya kepadanya. Di samping itu Maya yang tengah sendiri di rumahnya tiba-tiba dikunjungi oleh makhluk dengan postur tubuh yang kecil mirip dengan goblin. Maya hanya bisa diam karena ketakutan melihat kehadiran makhluk mirip goblin itu. Makhluk cebol itu mendatangi Maya dan berbicara seakan memberinya peringatan lalu pergi meninggalkannya. Beberapa setelah itu Jami pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Maya kemudian bergegas menceritakan semua hal yang dialaminya itu. Ketika mereka masuk ke kamar, Jami pun terkejut ketika melihat sebuah plastik berisi kepala dari tetangganya. Plastik tersebut adalah barang yang berasal dari makhluk cebol yang datang menemui Maya. Jami dan Maya pun mencoba untuk menyembunyikan hal itu dan tidak ingin jika keluarga dari tetangganya mengetahui hal tersebut. Namun hal itu sudah diketahui oleh mereka. Maya pun dituduh melanggar peraturan dan melakukan hal yang membuat roh yang menunggu hutan itu menjadi marah. Mereka percaya itu akan membawa dampak buruk bagi penduduk setempat. Para penduduk yang mengetahui hal itu pun menjadi murka sehingga mereka mencoba menghancurkan rumah dan menangkap Jami. Berbeda dengan Maya yang berniat pergi ke hutan untuk mencari keberadaan makhluk cebol tersebut, namun Maya pun mengurungkan niatnya dan keluar dari hutan untuk membantu Jami. Ia pun terlibat dalam perkelahian yang membuat perutnya berkontraksi dan ketubannya menjadi pecah. Tiba-tiba rumah mereka itu pun didatangi banyak makhluk cebol, yang mencoba menyelamatkan Jami dan Maya. Satu persatu tetangga brutal Jami dan Maya pun dibasmi oleh sekumpulan makhluk cebol tersebut. Maya yang perutnya berkontraksi tidak dapat melakukan apa-apa, ketika tersisa satu orang lagi dari tetangga mereka yang berniat untuk menghabisi Jami dan Maya. Namun usahanya sia-sia karena dia pun lagi-lagi diganggu oleh makhluk cebol itu sehingga membuatnya tertembak oleh Maya sendiri. Scene pun berganti, terlihat Maya yang sudah tidak tahan dengan kontraksi perutnya. Jami pun mencoba untuk membantu Maya melahirkan bayinya. Maya pun mencoba berteriak sekuat tenaga untuk melahirkan bayi perempuan. Kelahiran anak mereka itu sungguh membuat mereka sangat bahagia. Hari pun berlalu, Jami dan Maya mencoba melupakan kejadian semalam itu tanpa menyadari kalau mereka telah membuat perjanjian dengan manusia cebol itu atas bantuan dari mereka. Pada malam hari Jami pun mencoba memperbaiki keadaan seisi rumahnya yang sangat berantakan. Tak lupa juga ia membersihkan mobilnya sambil mendengarkan musik. Scene berganti dengan Maya keluar kamar sebentar untuk bercermin. Saat kembali ia pun sadar kalau bayinya hilang. Maya pun mencoba membuka jendela dan melihat kalau bayinya dibawa pergi oleh manusia cebol tersebut. Maya pun mencoba mengejar mereka sambil memanggil suaminya yang tak mungkin bisa mendengar panggilannya. Maya pun mencoba berlari dan memasuki pondok tempat tinggal para manusia cebol itu. Sesampainya di dalam ia pun terkejut melihat seorang wanita dekil yang menginginkan anaknya, lalu Maya pun terfokus dengan boneka di genteng pondok itu. Ia pun tersadar kalau wanita itu adalah anak bibinya yang telah lama menghilang. Ia pun memohon agar anaknya dibebaskan dan Maya sebagai gantinya. Namun mereka menolaknya sehingga Maya pun melakukan perlawanan. Setelah itu Maya pun tersadar kalau permohonannya dikabulkan oleh para goblin itu. Maya pun rela menjadi ratu para goblin itu asal anaknya selamat. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update movie review dari channel ini setiap hari. Dan jangan lupa tuliskan judul film yang bisa admin review kembali di bawah kolom komentar sehingga kalian bisa membangun interaksi bersama kami dan menjadi anggota kami jika kalian membeli Super THANKS yang ada di samping tombol tanda download.